Topik pengendalian diri adalah salah satu elemen inti dalam filosofi Stoa yang sering dibahas oleh filsuf terkenal seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Epictetus menekankan pentingnya menghindari ucapan yang kasar, sedangkan Marcus Aurelius selalu menggarisbawahi pembatasan diri, bukan hanya dalam hal makan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan. Pengendalian diri dan kemampuan mengendalikan diri sendiri bukan hanya membantu kita menghindari godaan sehari-hari, tetapi juga untuk memiliki metafor. Pengendalian diri ini dapat diterapkan di banyak aspek kehidupan. Dalam hal makanan misalnya, banyak dari kita mungkin menganggap makan adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa menahan diri dari godaan ini tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga memperkuat pikiran. Ketika kita bisa menahan diri dari keinginan untuk memuaskan diri sendiri secara berlebihan, kita belajar untuk lebih mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting dan jangka panjang. Dalam hal ini, kontrol diri menjadi fondasi bagi disiplin yang membawa kesuksesan. Pada video-video sebelumnya, saya telah membahas pentingnya pengendalian diri, karena hal ini bukan hanya menjauhkan kita dari kebiasaan buruk, tetapi juga membantu kita lebih teguh di hadapan emosi yang datang tiba-tiba. Filosofi Stoa sering menekankan perlunya membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kemampuan untuk fokus hanya pada apa yang ada di bawah kendali kita adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kekuatan pribadi. Pengendalian diri juga tidak semata-mata berarti menolak godaan, melainkan belajar bagaimana beradaptasi dan tumbuh, bahkan di tengah situasi yang sulit. Ketika kita mampu mengendalikan emosi dan dorongan impulsif, pengaruh dari luar menjadi lebih sedikit mengganggu ketenangan kita. Hal ini membantu kita tetap kokoh di tengah perubahan yang terus-menerus di dunia ini. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, dunia luar selalu berubah. Tetapi, dan yang menentukan kualitas hidup kita. Sebagai contoh, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saat melakukan puasa selama 72 jam, di mana saya hanya mengonsumsi air. Selama periode tersebut, saya menyadari bahwa banyak dari apa yang saya pikir adalah kebutuhan fisik, sebenarnya hanyalah keinginan yang diciptakan oleh pikiran saya sendiri. Sebelum mencoba ini, saya selalu berpikir bahwa tidak makan selama 1 hari penuh akan membuat saya tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun, setelah menjalani pengalaman ini, saya belajar bahwa saya jauh lebih mampu dari yang saya duga, dan hubungan saya dengan makanan berubah secara signifikan. Saya menjadi lebih santai terhadap kebiasaan makan, dan merasa lebih percaya diri dalam mengendalikan keinginan diri. Seneca, seorang filsuf Stoa lainnya, berbicara tentang pesta-pesta mewah di Roma, di mana banyak orang tenggelam dalam kemewahan dan kenikmatan. Dia percaya bahwa tidak ikut serta dalam acara-acara seperti itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri. Namun, lebih hebat lagi adalah ketika kita bisa tetap berpartisipasi, namun tidak kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Di sini, Seneca menekankan bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan terfokus, bahkan di tengah-tengah godaan terbesar. Pengendalian diri adalah salah satu kualitas yang bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna. Bukan sekadar menahan keinginan, tetapi juga membangun kekuatan mental dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Dalam ajaran filsuf Stoa, ada dorongan kuat untuk hidup sederhana dan membatasi diri. Filsuf Seneca, misalnya, menganjurkan kita untuk mencoba hidup dalam kesederhanaan, dengan makanan yang sederhana dan pakaian yang biasa-biasa saja, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang selama ini kita takuti? Melalui gaya hidup yang minimalis, kita bisa menguji ketahanan diri kita terhadap godaan kemewahan dan kenyamanan berlebihan. Kesederhanaan ini bukan hanya soal menahan diri dari godaan material, tetapi juga sebuah cara untuk melatih kekuatan mental dan kesadaran diri. Marcus Aurelius juga menekankan bahwa hidup kita tidak boleh dihabiskan hanya untuk mencari kesenangan fisik seperti makan dan tidur. Dia mengajak kita untuk merenungkan bahwa bahkan tumbuhan, burung, dan serangga terus melakukan tugas mereka tanpa henti. Marcus bertanya, apakah kamu tidak melihat bahwa alam terus bekerja? Lalu mengapa kamu tidak melakukan tugasmu sebagai manusia?
Ini membawa kita pada prinsip penting dalam filsafat Stoa, hidup selaras dengan alam, atau lebih tepatnya, hidup sesuai dengan sifat dasar manusia. Ini berarti kita harus menjalani hidup dengan penuh kebajikan, yang dalam Stoa mencakup 4 prinsip utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pendalian diri. Keberanian di sini tidak hanya dalam menghadapi bahaya fisik, tetapi juga dalam keberanian mental, ketahanan terhadap kesulitan, rasa percaya diri, dan memiliki tujuan yang luhur. Sementara itu, pengendalian diri berkaitan dengan sikap rendah hati, kehati-hatian, dan kemampuan untuk menahan keinginan impulsif. Dalam kehidupan modern, kita dapat melatih diri dengan berbagai cara, misalnya dengan puasa atau membatasi penggunaan teknologi yang berlebihan. Sebuah praktik yang saya terapkan saat membuat video ini. Latihan-latihan sederhana seperti menunda beberapa detik sebelum mulai makan atau mengunyah dengan lebih perlahan adalah cara-cara kecil yang dapat membantu kita melatih kesabaran dan kendali diri. Meskipun tampak sepele, latihan-latihan ini memperkuat disiplin diri dan kemampuan untuk menghadapi godaan. Mengendalikan diri juga membuat kita lebih empati terhadap orang lain yang mungkin hidup dalam kekurangan. Bayangkan mereka yang harus berjuang melawan kelaparan, bekerja keras tanpa pernah memiliki waktu untuk beristirahat. Dengan belajar menahan diri, kita tidak hanya menghargai apa yang kita miliki, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Seneca pernah berkata, "Biasakan dirimu dengan kemiskinan, agar saat nasib berubah, kamu tidak terkejut." Ketika kita terbiasa hidup dengan sedikit, kita akan merasa lebih tenang, bebas dari tekanan untuk selalu memiliki lebih banyak. Dengan cara ini, pengendalian diri bukan hanya soal menahan diri dari kenikmatan sesaat, tapi juga menciptakan kedamaian batin dan rasa syukur yang lebih mendalam terhadap kehidupan. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari kemampuan untuk mengontrol pikiran dan keinginan kita, bukan dari apa yang kita miliki secara material. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian bisa menemukan kedamaian dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Filsafat Stoa menekankan pentingnya hidup sederhana dan penuh disiplin, salah satunya dengan cara mengendalikan keinginan dan godaan. Seneca, salah satu tokoh Stoa, menyarankan kita untuk sesekali menjalani hidup dalam kesederhanaan, mengonsumsi makanan yang sederhana, dan mengenakan pakaian yang tidak mewah, sambil merenungkan, apakah ini yang selama ini kita takutkan? Dengan melakukannya, kita bisa menguji ketangguhan mental kita terhadap kenikmatan dan kemewahan, serta menyadari bahwa banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya sebesar kita bayangkan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga merupakan filsuf Stoa, menekankan bahwa hidup tidak boleh hanya berputar pada kesenangan duniawi seperti makan, tidur, dan mencari hiburan. Dia bertanya, "Tidakkah kamu melihat bagaimana pohon-pohon, burung-burung, dan serangga terus menjalankan tugas mereka? Mengapa kamu, sebagai manusia, tidak melakukan hal yang sama?" Ini menunjukkan sebuah prinsip penting dalam Stoa, yaitu hidup selaras dengan alam dan, yang lebih penting, dengan kodrat kita sebagai manusia. Dalam pandangan Stoa, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan kebajikan, yang mencakup keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Keberanian dalam filosofi Stoa bukan hanya soal menghadapi bahaya fisik, tetapi juga keberanian mental, yakni ketahanan dalam menghadapi kesulitan hidup, kemampuan untuk tetap tenang di tengah-tengah kekacauan, dan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Di sisi lain, pengendalian diri adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosi dan tidak tunduk pada dorongan atau hasrat sesaat. Misalnya, kita bisa berlatih pengendalian diri dengan menunda kepuasan, seperti berpuasa atau membatasi diri dari penggunaan teknologi yang tidak perlu. Ini adalah cara untuk menguji sejauh mana kita mampu menahan godaan, serta membangun disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Latihan-latihan kecil seperti menunggu beberapa detik sebelum memulai makan atau memperlambat setiap gigitan bukan sekadar latihan fisik. Latihan ini sebenarnya adalah cara untuk melatih pikiran kita agar lebih sabar, lebih terkendali, dan lebih mampu mengatasi keinginan-keinginan yang muncul tiba-tiba.
Bahkan, tindakan kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memperkuat ketahanan mental kita. Pengendalian diri tidak hanya membantu kita hidup lebih disiplin, tetapi juga menumbuhkan empati terhadap orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Mereka yang harus bekerja keras tanpa henti, yang menghadapi kelaparan atau hidup dalam kemiskinan, memberikan kita pelajaran tentang betapa beruntungnya kita. Dengan menahan diri dari kenikmatan-kenikmatan yang berlebihan, kita tidak hanya memahami rasa syukur yang lebih dalam, tetapi juga mendapatkan perspektif baru tentang kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang. Seneca menegaskan, bersiaplah untuk hidup dalam kesederhanaan, agar ketika takdir berubah, kamu tidak kaget. Jika kita terbiasa hidup dengan sedikit, kita akan lebih mudah beradaptasi saat menghadapi masa-masa sulit. Dan kita tidak akan merasa terganggu oleh perubahan-perubahan material di sekitar kita. Hidup sederhana dan terkendali bukan berarti menolak segala bentuk kesenangan, tetapi lebih pada membangun kedamaian batin yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. Ketika kita belajar untuk mengendalikan pikiran dan keinginan kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menanggapi dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya berharap kalian bisa menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya di masa mendatang.